Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai bab 6 PSAK 10 tentang perubahan kurs valuta asing. Mata kuliah standar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Januar Eki Pambudi SEMAK. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Selvia Aprilianti dengan NIM 031 dan Shika Amanda dengan NIM 034. Dan saya Tekia Saja Lestari dengan NIM 060. Saya Resita Bella dengan NIM 061. Dan saya Siti Nuramelia dengan NIM 048. Pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Aisita Bella. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau foreign exchange rate merupakan harga relatif suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar ini bersifat dinamis dan terus berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Ketika permintaan terhadap suatu mata uang meningkat, maka nilai mata uang tersebut akan mengalami apresiasi, sementara penurunan permintaan menyebabkan depresiasi. Pergerakan nilai tukar juga mencerminkan kondisi ekonomi makro, seperti stabilitas inflasi, kebijakan moneter, dan tingkat kepercayaan pasar. Oleh karena itu, kurs valuta asing menjadi indikator penting untuk memahami kesehatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam konteks ekonomi makro, kurs valuta asing berperan penting dalam menentukan daya saing suatu negara di pasar global. Mata uang yang melemah dapat meningkatkan daya saing ekspor, namun pelemahan yang berlebihan berpotensi memicu inflasi impor dan menekan industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri. Sementara itu, dalam akuntansi, kurs valuta asing menjadi elemen krusial dalam pengakuan dan pengukuran transaksi internasional sesuai dalam PSAK nomor 10. Perubahan kurs dapat menimbulkan selisih kurs yang mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca, serta mempengaruhi proses translasi laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan multinasional. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK 10. PSAK 10 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran laporan keuangan. Standar ini mencakup penentuan mata uang fungsional, pencatatan transaksi internasional seperti pembelian, penjualan, serta penyelesaian piutang dan utang dalam mata uang asing. PSAK 10 juga mengatur penjabaran pos moneter dan non-moneter, pengakuan selisih kurs yang timbul akibat perubahan nilai tukar, serta proses konversi mata uang asing ke mata uang fungsional atau penyajian. Selain itu, standar ini mensyaratkan pengungkapan informasi terkait dampak fluktuasi kurs yang untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, PSAK 10 memastikan laporan keuangan mencerminkan dampak perubahan kurs secara andal dan konsisten. Selanjutnya yaitu beberapa transaksi tidak termasuk dalam cakupan PSAK 10 seperti derivatif mata uang asing yang diatur dalam PSAK 55, akuntansi lindung nilai atas mata uang asing, serta penyajian arus kas dari transaksi valuta asing atau penjabaran arus kas entitas luar negeri. PSAK 10 sendiri mengadopsi IAS 21 sehingga penerapannya membantu mengurangi penyimpangan laporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Transaksi dalam mata uang asing dianggap terjadi ketika perusahaan melakukan kegiatan yang dapat didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing, seperti pembelian atau penjualan barang dan jasa, pemberian pinjaman, serta perolehan atau pelepasan aset
dan liabilitas dalam valuta asing. Metode konversi mata uang asing. Konversi mata uang asing merupakan proses penerjemahan transaksi atau laporan keuangan yang disusun dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan. Proses ini penting untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penerapan menurut PSAK di Indonesia berdasarkan PSAK 10, terdapat ada dua metode utama yang digunakan dalam proses translasi mata uang asing. Metode-metode ini memastikan laporan keuangan tetap konsisten, akurat, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada metode temporal. Metode temporal digunakan ketika perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing, tetapi laporan disusun dalam mata uang fungsional. Yang kedua ada metode current rate. Metode ini digunakan ketika perusahaan memiliki entitas anak di luar negeri dengan mata uang fungsional yang berbeda dari perusahaan induk. Tujuannya untuk menyajikan laporan keuangan entitas asing secara konsisten dalam mata uang pelaporan perusahaan. Adapun proses konversi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh elemen laporan keuangan entitas asing diterjemahkan secara tepat sesuai ketentuan PSAK 10. Lalu ada konsep dasar konversi mata uang asing. Konversi mata uang asing konsepnya tuh mengubah angka-angka dalam laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Konversi ini diperlukan ketika perusahaan beroperasi secara internasional atau dia memiliki transaksi yang melibatkan berbagai mata uang. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat disajikan dalam mata uang pelaporan yang telah ditetapkan perusahaan induk dan sesuai standar akuntansi. Lalu ada konversi sangat penting karena memudahkan konsolidasi laporan induk anak perusahaan, bisa memastikan laporan dapat dibandingkan antar sumber, lalu mengurangi distorsi akibat fluktuasi nilai tukar. Lalu yang keempat bisa sangat penting karena memenuhi regulasi akuntansi seperti PSAK 10 dan IAS 21. Penentuan mata uang fungsional. Sebelum melakukan konversi, perusahaan wajib menentukan mata uang fungsional, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama, tempat entitas beroperasi. Faktor penentunya meliputi mata uang yang mempengaruhi harga jual produk atau jasa, lalu mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja atau bahan baku. Yang ketiga ada mata uang di mana dana usaha dihasilkan. Yang keempat, mata uang yang digunakan dalam aktivitas pendanaan dan investasi. Penentuan mata uang fungsional berdampak langsung pada metode konversi yang dipakai. Jenis kurs yang digunakan dalam praktik konversi, beberapa jenis kurs yang digunakan ada satu. Yang pertama ada kurs historis. Kurs pada tanggal transaksi dipakai untuk aset non-moneter dan ekuitas. Yang kedua ada kurs penutupan. Kurs pada akhir periode pelaporan dipakai untuk aset dan liabilitas moneter. Lalu yang ketiga ada kurs rata-rata. Rata-rata tertimbang selama periode dipakai untuk pendapatan dan beban. Yang keempat ada kurs spot. Kurs spot pada saat transaksi terjadi penggunaan kurs ini bertujuan untuk mencerminkan kondisi ekonomi secara tepat. Tujuan dan manfaat konversi mata uang asing. Tujuannya untuk tujuannya untuk menjadi imperatif strategis dan teoris karena didorong oleh prinsip fair presentation, penyajian wajar, dan konseptual framework akuntansi yang mensyaratkan pelaporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan konsisten sehingga memfasilitasi analisis kerja kinerja yang akurat antar periode atau antar negara, mendukung proses konsolidasi bagi grup multinasional serta meminimalkan risiko dan kesalahan interpretasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan investor yang lebih rasional. Tantangan utama dalam konversi uang atau uang asing, konversi mata uang asing foreign currency translation sering menghadapi beberapa isu kritis yang menimbulkan kerumitan dan tantangan dalam pelaporan keuangan entitas multinasional. Pertama ada volatilitas dan dampak pada
ekuitas atau CTA, fluktuasi kurs mata uang yang tinggi dan tidak terduga atau adjustment di ekuitas. Hal ini dapat menimbulkan volatilitas pada total ekuitas yang dilaporkan yang berpotensi menyulitkan interpretasi kinerja keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan yang kedua ada isu representasi nilai dalam pemilihan kurs rata-rata. Terdapat tantangan dalam menentukan kurs rata-rata. Yang pertama ada average rate yang paling representatif untuk mengkonversi akun laba rugi kurs rata-rata yang dipilih harus secara akurat mencerminkan substansi ekonomi dari arus transaksi sepanjang periode yang terkadang sulit dicapai di tengah perubahan kurs yang signifikan. Lalu ada yang ketiga, ambiguitas penentu mata uang fungsional. Perusahaan multinasional seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan mata uang fungsional yang tepat, terutama bagi entitas anak yang memiliki operasi yang sangat terintegritas dengan entitas induk, misalnya bahan baku dari satu negara, penjualan ke negara lain. Ambiguitas ini dapat mempengaruhi metode konversi yang digunakan sehingga beresiko menimbulkan salah saji akuntansi. Yang keempat ada paparan resiko ekonomi dan akuntansi dari perubahan nilai tukar. Economic exposure dapat dampak perubahan kurs pada nilai arus kas masa depan perusahaan. Yang kedua ada resiko akuntansi atau translation exposure, dampak perubahan kurs pada laporan keuangan yang dilaporkan, nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, yang memerlukan penyelesaian yang kompleks dan berpotensi mempengaruhi keputusan strategis. Perlakuan akuntansi perubahan kurs valuta asing. Perlakuan akuntansi perubahan kurs valuta asing. Perlakuan akuntansi perubahan kurs valuta asing adalah proses perusahaan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan. PSAK 10 mengatur agar setiap transaksi valuta asing dicatat dengan kurs yang tepat dan selisih kursnya dilaporkan secara transparan. Fluktuasi kurs dapat memengaruhi nilai aset, kewajiban, dan laba perusahaan sehingga diperlakukan standar yang memastikan informasi keuangan tetap relevan, andal, dan tidak menyesatkan. Mengatur transaksi valuta asing, pengukuran ulang pos moneter, pengakuan selisih kurs, penjabaran entitas asing, dan kewajiban pengungkapan risiko valuta asing. Satu, pengukuran transaksi valuta asing. Setiap transaksi dalam mata uang asing harus diakui pada tanggal terjadinya transaksi menggunakan kurs spot. Contoh, pembelian impor dicatat berdasarkan kurs pada tanggal pembelian. 2. Pengukuran kembali aset dan liabilitas moneter. Pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ulang pada akhir periode menggunakan kurs penutup. Selisih penjabaran menghasilkan keuntungan atau kerugian kurs. 3. Pengakuan keuntungan atau kerugian kurs. Yang pertama ada kurs domestik menguat, yaitu keuntungan kurs. Yang kedua ada kurs domestik melemah, yaitu kerugian kurs. Yang ketiga ada seluruh selisih kurs diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Yang keempat ada dampak terhadap pos neraca. Perubahan kurs memengaruhi nilai piutang, utang, kas dalam mata uang asing. Selisih kurs juga berpengaruh langsung terhadap laba bersih perusahaan. 5. Penentuan mata uang fungsional, yaitu merupakan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan, biaya, dan arus kas entitas. Lalu ada seluruh pencatatan kurs valuta asing mengacu pada mata uang fungsional. Mata uang fungsional dapat berubah bila ada perubahan ekonomi signifikan. Keenam ada pos non-moneter. Ada biaya historis.
tidak dijabarkan ulang, tidak terpengaruh kurs. Ada nilai wajar, dihitung menggunakan kurs saat nilai wajar ditentukan. Lalu ada menegaskan bahwa aset berbasis nilai wajar harus mencerminkan pengaruh fluktuasi kurs. Ketujuh, ada selisih kurs pada investasi entitas asing. Jika investasi pada entitas asing bersifat jangka panjang, selisih kurs penjabaran tidak masuk laba rugi. Selisih translasi dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI, dipindahkan ke laba rugi ketika investasi dilepas. Kedelapan, ada ketentuan penjabaran laporan keuangan konsolidasian. Ada aset dan kewajiban entitas asing, dijabarkan dengan kurs penutup. Pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata periode. Selisih hasil transaksi masuk OCI tidak mempengaruhi laba rugi. Yang terakhir ada pengungkapan risiko valuta asing, PSAK 10 dan PSAK 60. Entitas wajib mengungkapkan jenis risiko mata uang asing, eksposur mata uang utama, kebijakan lindung nilai atau hedging, dan terakhir ada dampak selisih kurs signifikan. Tujuannya untuk membantu pengguna laporan memahami tingkat risiko yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya, mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, setiap entitas memiliki kewajiban untuk mengungkapkan bagaimana perubahan kurs mata uang mempengaruhi kinerja dan posisi keuangannya. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak langsung pada posisi keuangan kinerja dan arus kas entitas. Karena itu, menurut IAI pada tahun 2020, perusahaan harus memberikan informasi yang memandai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak transaksi dalam mata uang asing. Lalu, salah satu aspek penting adalah pengungkapan mengenai mata uang fungsional. Perusahaan harus menjelaskan apa mata uang fungsional yang digunakan dan mengapa mata uang tersebut dipilih. Jika terjadi perubahan mata uang fungsional, perusahaan wajib menjelaskan sifat perubahannya, alasan perubahan tersebut, serta sejak kapan perubahan itu mulai berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan kurs yang digunakan, yang terdiri atas kurs transaksi, kurs penutup atau post moneter, dan kurs historis atau post non moneter berbasis biaya historis. Pemilihan kurs ini harus konsisten dan dijelaskan dengan baik agar pengguna laporan dapat memahami metode pengukurannya. Dalam laporan keuangan juga perlu diungkapkan selisih kurs yang timbul selama periode pelaporan. Selisih kurs ini dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang akan masuk ke dalam laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi mengenai selisih kurs harus dijelaskan secara jelas, termasuk apakah terdapat dampak material terhadap laba rugi atau ekuitas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyajikan pengungkapan mengenai resiko valuta asing sesuai dengan PSAK 60. Dalam bagian ini, perusahaan menjelaskan bagaimana kebijakan manajemen dalam mengelola resiko kurs, termasuk instrumen lindung nilai atau hedging yang digunakan. Selain itu, analisis sensitivitas juga harus disertakan untuk menunjukkan bagaimana perubahan kurs dapat mempengaruhi laba rugi ataupun ekuitas perusahaan. Selanjutnya, pada bagian berikutnya terkait pengungkapan dalam laporan keuangan, kita juga perlu memperhatikan bagaimana perusahaan melaporkan transaksi dan posisi yang berkaitan dengan operasi luar negeri. Ketika perusahaan memiliki entitas atau aktivitas di luar negeri, maka akan timbul selisih kurs dari proses penjabaran laporan keuangan ke mata uang pelaporan. Selisih kurs ini perlu diungkapkan dengan jelas, termasuk bagaimana metode penjabaran yang digunakan, seperti apa dampaknya terhadap ekuitas dalam laporan konsolidasi. Penjelasan ini penting agar pengguna laporan keuangan memahami bagaimana nilai tukar mempengaruhi hasil konsolidasi perusahaan. Selain itu, konsistensi kebijakan juga menjadi aspek yang sangat penting. Metode penerjemahan yang dipakai harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Jika perusahaan melakukan perubahan metode, maka perubahan itu harus dijelaskan secara transparan, termasuk alasan mengapa metode tersebut dirubah, apa dampaknya, serta dasar standar yang digunakan sebagai acuan.
Pengungkapan ini juga mencakup informasi terkait pos moneter dan non-moneter yang berhubungan dengan valuta asing. Semua pos ini sangat sensitif terhadap pergerakan kurs sehingga penting untuk dijelaskan secara rinci agar pengguna laporan dapat menilai exposure resiko perusahaan. Terakhir, perusahaan juga harus menyampaikan informasi tambahan sebagai pendukung. Sebagai contoh, misalnya bagaimana perusahaan kurs mempengaruhi arus kas perusahaan, seberapa efektif instrumen lindung nilai atau hedging yang digunakan sesuai dengan PSAK 71 ataupun PSAK 60, serta analisis materialitis yang mempertimbangkan kondisi ekonomi eksternal. Informasi tambahan ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana perusahaan mengelola risiko dan dampak yang dapat muncul dari fluktuasi mata uang. Kesimpulan, PSAK 10 memiliki peran penting dalam memastikan transaksi dan laporan keuangan yang melibatkan mata uang asing disajikan secara andal dan transparan. Fluktuasi kurs yang berpengaruh pada posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan diatur melalui pedoman terkait penentuan mata uang fungsional, pencatatan transaksi, pengukuran kembali pos moneter, serta pengakuan selisih kurs sesuai standar. Pada entitas yang memiliki operasi luar negeri, proses penjabaran laporan keuangan dilakukan dengan metode seperti current rate method atau temporal method untuk menjaga konsistensi dan relevansi informasi. Selain itu, PSAK 10 mewajibkan berbagai pengungkapan penting termasuk mata uang fungsional, kurs yang digunakan, selisih kurs signifikan, hingga kebijakan lindung nilai sebagai bentuk transparansi terhadap risiko valuta asing. Dengan demikian, penerapan PSAK 10 tidak hanya memperkuat kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.